Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan kisah tentang wanita-wanita mulia atau wanita pengukir sejarah dalam Islam di dalam mihrab Rasulullah SAW, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengangkat kisah dari Halimah As-Sa'diyah, dan dia merupakan ibu yang menyusui Rasulullah SAW. Dan pada kisah yang ketiga ini kita akan melanjutkan, yaitu Barokah binti Sa'labah Ummu Aiman, ibunda yang mengasuh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku sesudah ibuku. Ummu Aiman adalah sosok wanita yang sering meratap dan menangis, banyak berpuasa dan qiyamul lail, dan yang hijrah dengan berjalan kaki. Allah telah memberinya minum yang membuatnya tidak pernah merasakan kehausan, yakni minuman langit yang menyembuhkan dan mencukupi baginya. Ummu Aiman bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginap di rumahku. Pada tengah malam beliau bangun dan buang air kecil dengan sebuah bejana. Setelah itu, aku pun terbangun dalam keadaan kehausan. Tanpa melihat apa yang ada di dalam tembikar itu, aku langsung meminumnya. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Aiman, buanglah yang ada dalam bejana itu." Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku telah meminum apa yang ada dalam bejana itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gerhamnya terlihat. Selanjutnya beliau bersabda, "Sungguh perutmu tidak akan pernah sakit selamanya." Ia adalah Barokah binti Sa'labah bin Amr bin Hisan bin Malik bin Salamah bin Umar bin Nu'man Al-Habasyiyah. Barokah binti Sa'labah dinikahi oleh Ubaid bin Haris Al-Khazraji setelah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini, Barokah mendapat seorang putra bernama Aiman, dan Aiman bin Ubaid bin Haris Al-Khazraji radhiyallahu an. Ini memiliki pengaruh besar bagi Islam. Dia ikut melakukan hijrah, berperang dan berjuang bersama Rasulullah hingga gugur sebagai syahid dalam perang Hunain. Ummu Aiman adalah salah seorang budak Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal ayahandanya, Ummu Aiman mengambil dan merawat beliau hingga dewasa. Ummu Aiman mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan tulus. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku sesudah ibuku. Bahkan saat berbicara dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanggilnya dengan panggilan "Wahai ibuku." Sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Ummu Aiman. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas ketulusan dan kebaikan dalam mendidik beliau. Ummu Aiman
mengumumkan dirinya masuk Islam sejak awal dakwahnya dan menjadi muslimah yang baik. Dengan demikian ia termasuk salah satu wanita pertama yang ikut hijrah ke Habasyah dan ke Madinah serta mendukung Rasulullah. Demikianlah Ummu Aiman telah merasakan begitu banyak siksaan dan penindasan dari kaum musyrikin karena keislamannya yang begitu dini. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepadanya untuk berpegang teguh pada iman dan Islam. Ia sama sekali tak tergoyahkan oleh berbagai persoalan maupun percobaan. Ketika kaum musyrikin semakin keras dalam menyiksa dirinya beserta orang-orang yang masuk Islam bersamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan demikian, Ummu Aiman merupakan salah seorang wanita yang hijrah untuk menyelamatkan agamanya dari kezaliman dan penyiksaan kaum musyrikin. Ketika kembali ke Mekah Al-Mukarramah, Ummu Aiman tidak lagi menghiraukan dirinya dan bersabar dalam menghadapi cacian, ancaman dan penyiksaan. Pada akhirnya datanglah pertolongan Allah. Ummu Aiman hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, Ummu Aiman berpuasa, bangun malam, dan hijrah dengan berjalan kaki. Ia tidak memiliki sedikit pun bekal ataupun minuman, hingga acap kali tersiksa oleh kehausan karena panas yang begitu menyengat di tengah Sahara. Ketika matahari tenggelam dan waktu berbuka tiba, Allah Subhanahu wa taala menurunkan karomah yang besar kepadanya dan tidak bisa terlihat oleh seorang pun yang berjalan bersamanya. Ketika itu Allah menurunkan sebuah ember dari langit berisi air yang diselimuti oleh cahaya putih. Ummu Aiman segera mengambil ember itu dan meminum isinya hingga kenyang. Ummu Aiman berkata, "Sesudah itu aku tidak pernah lagi merasa haus. Aku biasa berpuasa di bawah terik matahari dan tidak merasakan haus." Ummu Aiman juga menceritakan, "Aku berjalan berkeliling di bawah terik matahari agar merasa haus, tapi aku tidak pernah merasa haus." Ummu Aiman memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ialah satu-satunya keluarga beliau yang masih hidup. Hal ini ditegaskan dengan sabda Rasulullah, "Setiap kali aku melihat Ummu Aiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ini adalah ahlil baitku yang masih ada.' Selain itu, Rasulullah juga telah memberinya kabar gembira dengan kedudukan agung di surga. Beliau bersabda, 'Siapa yang ingin menikahi seorang wanita penduduk surga, maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman.'" Ketika sabda Rasulullah SAW ini terdengar oleh Zaid bin Haris, ia segera meminang Ummu Aiman kepada Rasulullah SAW dan beliau pun segera menikahinya. Dari perkawinan itu, Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid. Rasulullah bersikap lemah lembut dan biasa bercanda dengan Ummu Aiman layaknya ibu sendiri. Suatu hari Ummu Aiman mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, gendonglah aku." Dengan nada bergurau Rasulullah menjawab, "Aku akan menggendongmu di atas anak unta."
Ummu Aiman menyahut, "Wahai Rasulullah, anak unta itu tidak akan kuat membawaku dan aku tidak mau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, "Aku tidak akan menggendongmu kecuali di atas punggung anak unta." Dengan ucapan-ucapan ini Rasulullah bermaksud bergurau dengan Ummu Aiman. Sesungguhnya beliau tidak pernah mengatakan selain kebenaran, dan pada hakikatnya semua unta pastilah anak-anak unta. Ummu Aiman adalah seorang wanita latah dalam berbicara. Acap kali ia salah berucap ketika hendak meringkas beberapa huruf dari satu kalimat. Sebagai contoh, pada saat perang Hunain, ia berdoa agar kaum muslimin mendapat kejayaan dan kemenangan. Dia berkata, Rasulullah pun menegurnya, "Diamlah wahai Ummu Aiman, diamlah wahai Ummu Aiman, sesungguhnya engkau adalah orang yang latah." Demikian pula ketika ia menemui Rasulullah pada suatu hari, Ummu Aiman mengucapkan, "Salamun la alaikum." Selanjutnya Rasulullah memberinya keringanan untuk mengucapkan assalam saja. Di samping sifat-sifat terpuji tersebut, ditambah kemuliaan yang dimiliki di sisi Allah dan Rasulnya, dan meskipun sudah lanjut usia serta kesehatannya menurun, Ummu Aiman tidak pernah mau ketinggalan untuk bergabung dengan para pahlawan Islam dan berperang melawan musuh-musuh Allah demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Aiman ikut bergabung dalam perang Uhud bersama Nabi dan berperan bersama wanita lain dalam menyediakan air minum dan mengobati prajurit yang terluka. Ia juga hadir dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW dan memberi bantuan sekuat tenaga. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, "Marilah kita datangi Ummu Aiman untuk meringankan kesedihannya karena kepergian Rasulullah SAW. Kita kunjungi beliau sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah." Tak kala Abu Bakar dan Umar sampai di sisinya, Ummu Aiman menangis. Abu Bakar dan Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis?" "Sungguh apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW." Ummu Aiman menjawab, "Aku tidaklah menangis karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulnya. Tapi aku menangis karena wahyu telah terhenti turun dari langit." Jawaban itu seakan memicu Abu Bakar dan Umar untuk menangis pula. Ummu Aiman pun kembali menangis, diikuti tangisan Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar bin Khattab wafat, Ummu Aiman menangis seraya berkata, "Hari ini lemahlah Islam." Ummu Aiman berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Utsmanlah yang mensolatinya, kemudian memakamkannya di tanah Baqi yang mulia. Ia wafat 20 hari setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ummu Aiman, pengasuh junjungan seluruh umat manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita suci yang ikut dalam hijrah dengan berjalan kaki, wanita yang diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa minuman dari langit yang menyehatkan dan menghilangkan rasa haus dahaga. Demikianlah kisah dari Barokah binti Sa'labah Ummu Aiman, ibunda yang mengasuh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.